Silahkan Usi Erni. Belum di-unmute, Usi. Enda Erni, maaf belum di-unmute. Oh, belum di-unmute ya. Maaf. Baik, selamat malam Bung dan Usi yang dikasihi Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam Senior Friend Gerakan Pemuda ibadah malam hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Albert Gosling, sementara petugas-petugas yang lain adalah Usi Linda Baramuli dan saya sendiri Arnesia Nipar. Baik, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Usi Linda. Baik, Bapak Pendeta Albert dan Bung Usi sekalian, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas hidup yang Engkau beri, atas kesehatan yang boleh masing-masing kami rasakan, atas waktu yang baik yang boleh kami miliki saat ini, dan terlebih terima kasih atas persekutuan yang baik ini yang memungkinkan kami untuk kembali bertemu di ibadah malam hari ini. Kami mau beribadah Tuhan, hadirlah agar supaya ibadah kami ini baik bagi kami semua. Berkati juga Bapak Pendeta supaya bisa memberitakan firman-Mu dan membuat kami semua paham, terlebih tahu apa yang harus kami lakukan lewat tuntunan firman yang akan diberikan. Berdoa juga untuk jaringan internet yang akan kami pakai supaya bisa berguna dengan baik, membuat kami semua boleh ada dalam ketenangan karena jaringan ini membuat kami dapat mengikuti ibadah ini dengan lancar. Bapa dalam surga, hadirlah, Roh Kudus hadirlah agar supaya ibadah kami hari ini boleh memberkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita menyatukan hati kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 18, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Marilah bernyanyi puji Tuhan, nyanyikan seruling dan sesembah, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Dan firman Timur dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Kita akan membaca Mazmur, kami persilakan kepada Usi Linda. Baik, Mazmur yang akan kita sama-sama dengarkan akan saya baca dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian dari Gaudium Choir dengan judul Remember Me. Kita kembali memuji Tuhan untuk mempersiapkan diri memasuki pelayanan firman. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 55, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu
Tuhan, semai karena di hatiku sudah beladanya Roh Kudus bertumbuh jiwaku. Berikan kekuatan kepada anak-anakku menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Kami persilakan kepada Pak Pendeta Albert Koslik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 10 dan ayat 11. Bapak Ibu sudah persiapkannya, mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan untuk memahami sabda-Mu agar di masa-masa perenungan kami dalam ingat raya akan kematian-Mu, kami boleh hidup dengan semangat beriman yang sungguh dan benar di mata-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, apakah ada yang bisa tolong membacakan firman malam ini untuk kita semua? Saya akan bantu baca. Silakan. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 berkata demikian, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Demikian pembacaan Alkitab. Biarlah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup hari-hari boleh menjadi teladan Kristus dalam dunia ini. Hosiana. 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 Baik Bapak Ibu yang Yesus kasihi, menarik ketika kita malam ini menunggu esok berapa jam lagi peristiwa kebangkitan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kisah tadi dalam terang kesetiaan. Kalau Yesus yang setia, kita tidak usah perdebatkan. Hanya kita harus tahu dasarnya apa yang Yesus sampaikan. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sikap Pilatus. Saya kebetulan bikin PowerPoint. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat PowerPoint-nya. Baik, teladan kesetiaan ini saya bandingkan dengan satu istilah yang nggak usah disebut juga, agak susah sebutnya, tapi kira-kira utilitarianisme. Apa ini utilitarianisme ini? Ini adalah satu model etika yang
secara prinsip dia mau bilang bahwa yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Jadi sikap itu, keputusan itu harus menguntungkan. Perbuatan yang dibuat itu harus mendatangkan kebahagiaan. Kalau menderita untuk apa? Dia harus untung, harus bahagia, harus ada manfaatnya. Jangan merugikan. Nah, biasanya dalam dunia ekonomi ini juga dipakai gitu. Pemahaman ini, kebijakan-kebijakan harus sampai pada taraf yang menguntungkan banyak orang. Nah, perkataan Pilatus kepada Yesus sebenarnya tawaran untuk mendapat untung tadi. Seakan-akan Pilatus mau bilang, untuk apa keras kepala kalau misalkan tidak menguntungkan. Carilah tindakan yang bisa membahagiakan. Makanya Pilatus tadi bilang, nggak mau bicara sama saya ini bisa membebaskan kamu, tapi juga bisa membunuh kamu. Kekuasaan ada di dia. Jadi dia bisa menentukan kebahagiaan itu. Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Pilatus mau bilang pada Yesus yang logik lah gitu. Yang menguntungkan lah, yang masuk akal lah, berbuat sesuatu yang logik gitu. Jangan idealis yang sampai seperti ini gitu, karena merugikannya banyak hal. Jadi Pilatus mau bilang bahwa cerdas-cerdas dikit gitu pada Yesus. Sebenarnya pikiran Pilatus ini banyak juga dalam konteks bergereja. Kadang kan orang selalu mengatasnamakan logika untuk menutupi kekurangan kan gitu. Ya kita beriman tapi kita juga harus logik dong. Kan gitu. Orang kadang-kadang kalau kita bilang di gereja, kita kumpulin duit untuk bikin apa di gereja gitu. Karena dia pelit, dia bilang, ya kita juga harus masuk akal dong. Gereja kita lagi dalam kondisi bergumul, kita apa yang masuk akal lah gitu. Paulus terus ya. Gara-gara saya baca beberapa tulisan, jadi saya lagi masih ingat Paulus. Pilatus mencoba mengajak Yesus untuk beriman dengan cerdas versi Pilatus. Cerdas dikit lah. Untuk apa mati kalau sia-sia? Untuk apa berkorban kalau sia-sia? Yang logik. Etis lah. Pilih etika yang menguntungkan, yang mendatangkan kebahagiaan. Sama dengan Petrus. Coba kita lihat ya, Matius 16 ayat 22. Waktu Yesus bicara tentang penderitaannya, Petrus menarik dia samping, menegur, kata Petrus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Petrus mau bilang juga sama Yesus bahwa lakukan aja hal-hal yang membahagiakan gitu. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan, yang sia-sia. Sikap Petrus kelihatannya kekeluargaan sekali. Yang mau ditampilkan apa? Kayak kepedulian gitu. Peduli dia. Luar biasa kadang-kadang. Jadi di gereja itu orang banyak bergumul sama orang-orang yang nggak mau susah, lalu kemudian menunjukkan pendapat-pendapat yang seakan logik gitu. Dan yang luar biasanya orang yang serius-serius beriman terombang-ambing sama pendapat kanan kiri. Pilatus, Petrus, kemudian mengantar kita untuk melihat lagi pesan yang sama yang pertama kali dilakukan dan dialami Yesus di awal pelayanannya. Bapak Ibu tahu ya oleh siapa ya?
oleh iblis. Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus dalam keadaan bergumul dengan lapar. Dan iblis menawarkan pilihan etika yang kalau lu buat ini lu juga nggak rugi kok, nggak ada yang dirugikan. Lu nggak mencuri, lu nggak menipu, lu hanya demonstrasi aja rubah batu jadi roti. Pergumulanmu selesai, tidak ada yang dipersoalkan. Tapi iblis kali ini masuk dengan sisi teologis. Kelihatannya sangat rohani. Jadi banyak cara untuk melemahkan kehidupan spiritualitas kita. Mulai dari sisi intelektual, logika tadi. Dari sisi kekerabatan, persahabatan, persaudaraan, geng, kelompok, dan lain sebagainya. Lalu dari sisi rohani juga. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kadang persekutuan jalan di tempat. Saudara pernah jadi pelayan, pengurus gitu ya di GP. Kita lihat aja misalkan kalau program kerja. Perdebatannya hanya di masalah apa? Uang misalkan. Kan umumnya masalahnya uangnya. Uang udah banyak aja yang dikeluarin, berdebat gitu. Orang nggak lihat substansinya. Jadi kadang-kadang cara menghambatnya itu alasannya modelnya banyak gitu. Dengan sisi ya kelihatan masuk akal, pendekatan persahabatan, seakan peduli, sampai kepada yang sisi rohani banget. Kalau perlu gunakan ayat Alkitab kayak si iblis tadi. Tapi yang mau disasar, dihambat untuk tidak memuliakan Allah. Itu persoalan. Kadang di program kerja majelis jemaat misalnya, yang dihambat itu, orang nggak sadar yang dihambat itu adalah memuliakan Allahnya. Tapi karena terlalu, kita sebutnya apa ya? Dibilang cerdas enggak, bodoh juga terlalu kasar. Kalau pilih-pilih penatua, cari yang cerdas-cerdas gitu loh. Jangan ribut terus. Jangan sampai orang ributnya itu cuma masalah, ini uangnya terlalu banyak keluar, nanti pengeluaran gereja membengkak dan sebagainya. Orang nggak lihat substansinya, ini memuliakan Allah apa enggak. Akhirnya banyak orang yang betul-betul serius melayani patah hati di gereja. Patah hati. Dia kadang orang-orang yang benar dia nggak punya kawan. Terlalu rohani lah dibilang, terlalu apalah. Tapi orang nggak ngeliat goalnya gitu. Goalnya ini mau memuliakan nama Tuhan. Kalau misalkan kita berkorban untuk ada jemaat yang pintar tapi dia miskin, ayo kita biayain. Nah, karena bukan keluarganya dihambat lah misalnya. Jadi dalam melakukan kehendak Tuhan itu, kalau orang tidak berimannya sungguh-sungguh, dia jadi hambatan di dalam persekutuan. Dia bisa ngomong banyak tentang kerohanian, dia bisa hafal ayat Alkitab 1000 ayat. Silakan aja. Orang yang hafal ayat Alkitab juga banyak yang kagak ngerti. Tujuannya ngomong apa, cuma ngomong aja, yang penting dia ucap aja. Akhirnya gereja itu jadi gereja yang
hadir, tapi nggak ada maknanya juga. Untuk apa gitu? Pertanyaannya untuk apa? Itu nggak ada bedanya sama orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Yesus dibunuh. Orang-orang yang memelihara tradisi liturgi-liturgi, dibanyak-banyakin dan liturginya supaya ibadahnya banyak. Dilama-lamain lah supaya kelihatan cinta Tuhan, tapi kelakuannya nol. Kelakuannya jahat gitu. Coba Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kan pelayan itu. Coba pikirin deh. Kalau kita lihat orang yang suka berdoa, berdoanya berjam-jam, yang kalau ngomong Yesusnya ke barat-baratan, oh Yesus, Yesus gitu. Haleluya, haleluya terus. Tapi kalau dia yang juga provokator di gereja, kira-kira gimana? Kalau orang hadir di persekutuan A, B, C, D, E, F, G, E, sampai Z, hadir di gereja dia cuma jadi penghambat, kira-kira gimana? Nggak ada artinya. Pertanyaannya sederhana aja. Orang-orang itu domba-dombanya Tuhan apa bukan? Nah itu pertanyaannya. Sama seperti orang Yahudi nanya sama Yesus. Sampai kapan kau membuat kami terombang-ambing? Katanya. Yesus bilang, aku udah menyampaikan firman dan kalian tidak percaya. Aku udah berbuat, kamu tidak percaya. Karena kamu bukan domba-domba. Itu kata Yesus. Jadi kalau orang dengar firman, tapi di dalam kehidupan bergereja dia jadi penghambatnya, penghambat untuk pekerjaan Tuhan, dia harus berpikir juga apakah dia adalah domba Tuhan atau bukan. Itu pertanyaan seriusnya. Semakin hari orang semakin dekat dengan gereja, nongkrong di gereja, tidur di gereja, makan di gereja juga makan kan. Kadang-kadang gereja itu bingung kita. Ini alih fungsi antara rumah makan sama rumah Tuhan. Makan semua di dalam gereja, bikin kotor aja semua dalam gereja. Pulang pusing nggak pusing lagi jalan-jalan. Tapi di gereja juga bikin kacau. Orang-orang yang mau serius memuliakan Tuhan terhambat. Kadang ada yang dia mengajarkan untuk pintar-pintar gitu untuk bermanuver. Akhirnya orang jadi pelayan 2 bulan, 3 bulan pertama masih sopan, orang udah nggak sopan lagi. Udah jadi sama seperti yang lain. Kacau-kacau gitu. Walaupun nggak semua. Apakah ini berlaku hanya untuk penatua diaken? Enggak, untuk pendeta juga. Kalau dia menghambat pekerjaan Tuhan, nggak ada artinya. Ngomong kosong aja. Dia bisa menghambat menggunakan akal intelektualnya yang luar biasa. Dia bisa menghambat dengan semangat seperti kekeluargaan yang baik banget. Tapi juga dia bisa menjadi penghambat dengan nilai-nilai yang kelihatannya sangat rohani. Kadang orang bingung, aduh gimana ya? Kita mau, jadi dia manis sekali ngomongnya. Ayat Alkitab, segala macam. Bicaranya kasih. Toto di belakang, dia otaknya. Jadi orang di gereja kadang-kadang yang mau melayani benar, jadi susah karena dia harus berhadapan dengan sejumlah kawanan serigala berbulu domba. Nah, bukan domba berbulu serigala. Malah domba diutus ke tengah-tengah serigala. Yang terjadi serigala-serigala menjadi seakan-akan domba. Pilatus, Petrus, itu Petrus orang dalam tuh. Siang malam berjalan sama Yesus segala macam.
Kalau saudara baca teksnya, Yesus bilang ke Pilatus, "Nyak kau iblis." "Nyak kau iblis," kata Yesus. Saudara, kita diperhadapkan dengan ajakan menguntungkan kita. Kita berbuat sesuatu harus juga menguntungkan, jangan sampai rugi. Padahal gereja itu kalau mau bicara untung, bagaimana caranya dia untung? Melakukan kehendak Tuhan itu gimana caranya supaya kita dapat untung? Yesus bilang kalau orang minta jalan 10 mil, kamu jalan aja 20 mil. Kalau orang minta bajumu 1, kasih 2. Gimana caranya kita untung? Coba gimana caranya untung? Jadi kalau gereja bilang, kita harus untung program kali ini. Gimana caranya untung? Gitu. Tuhan suruh kita memberi. Tuhan suruh kita memuliakan namanya, melakukan kehendaknya. Dan itu tidak bicara keuntungan. Petrus, si iblis, si Pilatus menjadi satu kontra terhadap pemikiran teologis. Harus untung. Makanya saya satu kali diceritain ada gereja di masa pandemi. Ini kreatif sih menurut saya. Tapi saya juga geli juga gitu. Setiap minggu itu ada penatua diaken yang harus dikeliling rumah-rumah jemaat nagih persembahan. Nanti kebaktiannya daringnya apa? PKB, ibadah rumah tangga, ibadah minggu. Ditagih tuh. Persembahan kebaktian minggu, kebaktian keluarga, kebaktian ini. Ditagih. Konyol enggak? Orang ngasih persembahan harus ditagih, itu konyol. Masa persembahan harus ditagih? Gerejanya takut rugi. Sampai-sampai ada jemaat yang, ya ini saya dengar cerita ya, kabur dia. Lihat penatua dia kedatangnya udah kabur. Jadi kayak ditagih kredit gitu loh. Kabur. Coba bayangin. Benar nggak kita berpikir dalam tataran ini? Berteologinya benar nggak? Itu pertanyaan serius ya. Berteologinya benar nggak? Kadang orang nggak ngerti apa-apa, asal ngomong, itu persoalan kita. Orang ngomong, dia nggak mau kalah, dia ngomong. Akhirnya omongan dia yang bikin kacau semua. Apalagi kalau dia merasa, saya udah lama di gereja ini, saya harus didengar. Aduh, cilaka. Udah banyak ngomong, pelit pula, nggak ngasih apa-apa, ya kan? Cerdas juga enggak, bikin kacau lagi, cilaka sudah. Akhirnya teladan iblis yang diikutin bukan berpikir dalam kehendak Tuhan. Menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang-orang kayak gini mikir nggak bahwa mereka menjadi alat iblis untuk menghambat pekerjaan Tuhan? Pilatus coba menghambat pekerjaan Tuhan. Petrus coba menghambat pekerjaan Tuhan. Iblis dari awal menghambat pekerjaan Tuhan. Saudara bayangin. Pendapat Pilatus seakan cerdas. Pendapat Petrus terlihat berhikmat. Dan iblis terkesan beriman. Yesus digambarkan sebagai pribadi yang terlalu emosional. Bertindak berdasarkan perasaan.
seakan tidak berpikir, seakan tidak berhikmat, seakan tidak beriman. Pertanyaannya, lalu sebenarnya apa yang tengah terjadi? Yesus tengah dilecehkan secara spiritualitas. Yesus tengah dilecehkan secara intelektual. Yesus tengah dilecehkan berdasarkan pengalaman. Dan di gereja kadang-kadang hal ini terjadi. Bahkan sekalipun pendeta yang ngomong, kadang-kadang untuk lawan pendeta, bahasanya seakan-akan kita ngomong tuh nggak berpikir. Gitu. Pak Pendeta, kita kan juga harus beriman tapi juga berakal. Nah, ini kan yang ngomong kayak gini kan berarti bodohnya luar biasa kan gitu ya. Orang kalau sampai beriman berarti dia cerdas gitu. Karena untuk beriman itu butuh kecerdasan, nggak bisa bodoh. 10 perintah Allah sudah bayangin. Harus ditaatin. 10 perintah Allah. Orang Kristen sekarang ini melupakan seakan-akan melupakan perintah Allah, 10 perintah Allah, dia hanya ingat kita itu perintahnya 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu ini hanya berlaku untuk mereka yang berimannya udah S3 kesannya gitu loh. Kalau yang baru-baru belajar beriman, 10 perintah Allah ini harus dipahamin dulu. Kalau nggak pahamin 10 perintah Allah ini nggak akan pahamin kasih tadi. Akibatnya apa? Pelecehan. Ya mungkin ada juga jemaat yang dilecehkan sama bukan penatua diaken, nama pendeta. Bisa aja. Dilecehkan secara spiritualitas. Dilecehkan secara intelektualitas, dilecehkan secara pengalaman. Kadang-kadang lihat kalau ada pendeta masih muda berdatang gitu, oh masih muda umurnya, sekarang nggak tahu apa-apa gitu. Ya taruhlah dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia kehilangan masa mudanya untuk pekerjaan Tuhan, itu luar biasa. Kalau dia nggak kehilangan masa mudanya untuk pekerjaan Tuhan, mungkin dia udah jadi direktur gitu. Orang-orang yang berkorban seperti ini harus dihitung kan mesti gitu. Jadi kita tidak melihat substansi, tapi terjebak pada sisi keuntungan. Paradigma ini yang harus hilang. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang mendatangkan keuntungan. Tidak ada. Karena dia memberi, dia bukan menerima. Orang-orang memberikan persembahan. Itu betul. Tapi itu kan tidak bisa dihitung sebagai keuntungan gereja. Tidak bisa. Itu persembahan yang harus dikelola untuk memuliakan nama Tuhan. Kan begitu. Untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga kalau ini untuk pekerjaan Tuhan, maka semua bidang yang melakukan hal untuk memuliakan nama Tuhan jangan dihambat. Kalau saya nggak suka sama Bung Dani, saya jangan hambat pekerjaan Tuhan ya kan gitu kan. Ya nggak? Kalau saya nggak suka sama Bu Sianipar, ya saya jangan batalin program ya kan gitu. Pribadinya mungkin saya nggak suka. Tapi kalau dia melakukan untuk memuliakan Allah, kenapa saya nggak dukung? Itu pertanyaannya kan. Ya nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu di rumah ada air minum aja dulu, saya minum juga. Jadi kita harus melihat bahwa perkataan Pilatus ini bukan biasa-biasa. Dia harus serius kita cermati. Di dalam hidup kita bergereja, jangan kita anggap hal-hal yang menghambat itu sebagai hanya usul biasa-biasa. Itu hal yang luar biasa. Itu menghambat pekerjaan Tuhan. Persoalannya adalah menghambat pekerjaan Tuhan.
Segala hal yang menghambat pekerjaan Tuhan untuk apa? Coba lihat deh, kalau ada panitia-panitia di gereja, saya sering perhatikan ributnya sederhana aja. Sekali kita bilang kasih biaya lebih besar untuk pelayan firman, ribut. Tapi ketika dibilang biaya untuk makan-makan, nggak ribut. Udah biaya makan-makan besar, makanannya nggak cukup lagi. Dicari-cari nggak tahu di bawah meja panitia, mau dibawa pulang. Konyol nggak? Jadi untuk hal yang remeh-temeh, serius. Untuk hal yang serius, tidak serius. Misalnya, kita kasih anggaran lebih besar untuk sound system. Nggak mau. Pakai ala kadarnya aja lah. Uang makan yang harus lebih banyak. Lah orang kalau pulang habis dengar ke gereja nggak dengar firman, apa artinya? Kalau cuma makan mah di rumah aja bisa makan, ya nggak? Coba lihat ya, berapa biaya sound system, berapa biaya makan kalau acara-acara gereja. Biaya sound systemnya pasti lebih kecil daripada biaya makan. Makanya kita pusing kalau di gereja dengar suara nggak tahu yang penatua ngomong apa, yang pendeta khotbah apa, nggak jelas. Orang pulang nggak bawa apa-apa, imannya nggak bertumbuh. Karena panitia cuma ribut, uang makannya harus banyak. Yang dihambat jelas pekerjaan Tuhannya. Yesus dihambat. Dan bukan sekali. Dari awal iblis menghambat, Petrus menghambat, Pilatus mencoba menghambat, pas di bagian-bagian terakhir karyanya. Pelecehan spiritualitas yang dialami Yesus. Diragukan intelektualitasnya, diragukan spiritualitasnya. Apakah ketika mereka meragukan Yesus secara intelektualitas dan spiritualitas, Yesus kemudian mundur? Tidak. Tapi banyak orang yang bagus di gereja mundur dari pekerjaan Tuhan hanya karena tersinggung. Kasihan itu. Dia kesel sama si A, si B, tapi yang dia marah itu Tuhan. Ngeselin nggak kayak gitu? Saya kesal sama Bu Marta. Saya kesal sama Bu Linda. Lalu saya nggak mau melayani. Bodoh kan? Masa saya marahnya sama Tuhan? Kalau Yesus bodoh pasti dia langsung, udahlah. Nggak usah lanjutin. Hambatan pasti ada, saudara. Kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, si jahat itu selalu ada. Makanya doa Yesus itu apa? Aku tidak meminta engkau menarik mereka dari dunia, tetapi aku meminta engkau menyertai mereka, menjauhkan mereka daripada si jahat. Jadi kalau ada orang yang hadir di gereja cuma bikin kacau, mereka itu digolongkan sebagai si jahat. Masa mereka bangga dijadiin si jahat? Kan gitu. Itu bodohnya plus-plus namanya. Cerdas lah. Beriman itu membawa orang menjadi orang-orang cerdas. Beriman itu dia nggak mudah mundur. Dia tetap maju. Karena yang dia lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Ada orang yang tidak suka pasti. Orang bisa bilang, alah so kudus lah, so apalah, biar aja. Yang penting benar dalam pekerjaan Tuhan. Yesus dari sejak awal sampai pada kematiannya, dia menjadi teladan dalam melakukan kehendak Tuhan. Yesus dari awal kehadirannya, pelayanan, sampai akhir hidupnya, dia menunjukkan beriman sejati itu seperti ini.
menyerahkan hidup ke tangan kuat kuasa tangan Bapa, dan dengan setia melakukan perintah Bapa. Pergumulan kita, banyak orang kemudian tidak sabar menanti jawaban Bapa. Dia berdoa, naruh pergumulannya, dia taruh pergumulannya dalam nggak dijawab-jawab, malas dia lama-lama udah nggak, udahlah, Tuhan nggak bisa lah, udah. Betul juga kata Pilatus, kenapa nggak beralih cari pilihan yang menguntungkan, yang bisa membahagiakan? Kenapa nggak seperti ajaran tawaran iblis? Kalau kita bisa ya kita lakukan aja, mumpung lagi sanggup. Rubah batu ini jadi roti. Kita nggak perlu lapar, kita nggak perlu bergumul. Toh kita juga punya sedikit kekuasaan, kita bisa lakukan jalan pintas, entah itu korupsi, entah itu mencuri, terserah aja. Jadi dilecehkan secara spiritualitas dan mau lagi. Kalau berimannya tidak sungguh, maka jatuhnya menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus saja. Yesus bilang, kamu mengikuti aku karena aku memberi kamu makan. Tapi bukan karena beriman. Saudara-saudara, yang dipertaruhkan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita konsisten hidup beriman kepada Bapa. Dan Yesus kemudian menunjukkan cara beriman yang sejati. Yesus melalui peristiwanya kemudian mau menunjukkan bahwa bukan tanpa hambatan, ada hambatan. Ada hambatan. Tapi dia punya dasar untuk tetap memiliki semangat. Yesus menjawab, baik Pilatus, baik Petrus, baik si iblis, dengan bahasa yang sederhana adalah manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka manusia itu harus mengingat satu hal. Imamat 19 ayat 2 katakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Matius 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini adalah perintah. Ini syarat. Kalau dua hal ini tidak bisa dilakukan, maka tidak mungkin orang kemudian akan percaya bahwa firman itu memberi hidup. Jadi, ketika kita bicara tentang kekudusan, nah ini pendetanya aliran-aliran Pentakosta nih. Wah itu emang harus begitu. Kudus. Anak GPB kadang-kadang bercandanya kudus, kudis katanya. Padahal itu hal penting. Harus. Kudus. Yesus bilang, kamu harus sempurna. Sama seperti Bapakku di sorga adalah sempurna. Dengan semangat kudus itulah orang kemudian menjaga dirinya agar tidak melawan kehendak Allah. Orang menjaga dirinya untuk tidak melawan kehendak Allah. Orang akan berhati-hati. Orang akan menghormati orang tuanya.
Orang tidak akan ingin merampas milik orang lain, baik istrinya, suaminya, hartanya. Orang akan ingat selalu waktunya beribadah. Orang tidak akan menduakan Tuhan. Dengan tuntutan kudus itulah. Ke unmute, Bung Pendeta. Ya. Maaf. Jadi Yesus sejak awal mengingatkan kita semua bahwa kita hidup dan pasti kita punya masa depan. Kalau kita setia pada dan percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu akan memberi hidup. Yang penting kita tetap menjaga kekudusan. Bukan gampang memang. Ada sejarah hidup yang mungkin tidak benar. Tapi orang berubah untuk menjadi benar di hadapan Tuhan itu jauh lebih baik. Orang menjaga kekudusan. Orang terbiasa dengan cara berpikir yang benar. Kalau dia berpikir yang nggak benar, di gereja ini kita rusak. Kita akan main sukuisme, kita akan bicara soal geng, kita bicara soal persahabatan. Akhirnya kawan kita salah pun, maju tak gentar, bela aja udah lah. Daripada kita musuhan. Jadi kacau ya. Jadi kacau. Gereja itu akhirnya jadi kayak organisasi. Ya organisasi yang mereknya GPB, Pentakosta, apalah. Tapi kalau kita benar, kita akan bicara tentang apa yang kamu buat. Memuliakan Allah atau tidak. Kita akan duduk rapat berjam-jam dan kita akan bilang, lakukan karena itu memuliakan Allah. Uangnya nggak ada, nanti Tuhan kasih. Kita yang punya berkat, kita akan memberi. Yang nggak punya berkat, nggak usah malu. Nggak usah salah tingkah. Udah diam aja. Jangan karena nanti malu lalu kemudian menghambat. Diam-diam aja. Kalau nggak memberi, diam. Jangan banyak ngomong. Udah diam-diam aja. Kan begitu kan, harusnya yang terjadi. Jadi kekudusan itu membuat kita hidup dalam kebenaran. Berpikir, berbuat, berucap hal-hal yang benar. Karena kita kemudian yakin bahwa kita hidup dan punya masa depan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang Yesus kasih, bisa ada yang tolong saya membacakan kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Beberapa orang boleh. Saya Silakan. akan membacakan Silakan. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di ladang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan tabur di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum-gandum itu ke dalam lumbungku. Baik.
Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, tidak mungkin kita saling menghakimi dalam persekutuan. Walaupun kita tahu si A hadir hanya untuk menghambat, si B hadir hanya untuk merusak. Tapi terhadap orang-orang ini, mereka harus paham bahwa kelakuan mereka adalah menghambat pekerjaan Tuhan. Dan pada saatnya, Tuhan sendiri yang akan menghukum pada saatnya. Yesus bilang, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Bagaimana dia bisa mendengar kalau masuk gereja dia tidur? Ya kan? Tuli masih lebih bagus daripada dia tidur kan gitu. Bagaimana bisa dia mendengar kalau hatinya terlalu keras, terlalu sombong, nggak mau diajak belajar? Tapi ujung dari semua kelakuan adalah hukuman. Yesus bilang tadi kepada Pilatus, orang yang menyerahkan aku, itu dosanya lebih besar. Apa yang kita perbuat di dalam gereja, dalam persekutuan ini, kalau kita tidak memuliakan nama Tuhan, maka iblis akan memakai kita untuk banyak hal, mulai dari persaingan, lalu kemudian timbul sakit hati, benci, dendam, musuhan, dan lain sebagainya. Jadi orang bisa menjadi teladan kesetiaan kalau dia memulai hidupnya dengan kekudusan. Dan dia percaya bahwa setiap firman akan memberi masa depan. Setiap firman akan memberi kehidupan. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah Tuhan diakan, di masa pandemi seperti ini, kita lagi diuji. Kita percaya enggak? Gereja ini akan tetap berjalan dengan kuasa Tuhan. Bukan dengan kemampuan kita berpikir aja. Tuhan bisa penuhi lumbung-lumbung rumahnya. Kalau kamu nggak bersaksi, sebagai anak Abraham, batu-batu ini yang akan suruh memuliakan Tuhan. Katanya begitu. Jadi Tuhan punya banyak cara untuk keluar dari setiap pergumulan. Sebagai sahabat-sahabat GP masa lalu, saudara membangun satu persekutuan, maka di dalam persekutuan ini, kalau tidak terbangun semangat untuk hidup kudus, apa artinya? Kan gitu kan? Di dalam persekutuan ini kalau tidak terbangun kesetiaan untuk memuliakan Tuhan, apa artinya? Kalau di dalam persekutuan ini tidak ada hal yang membuat nama Tuhan dimuliakan, apa artinya? Karena dia hanya akan menjadi jumpa kangen aja. Dan lama-lama bosan, setelah udah nggak pandemi mungkin bubar. Tapi kalau kita bangun semangat itu untuk memuliakan nama Tuhan, maka persekutuan ini akan menjadi teladan untuk generasi gerakan pemuda yang baru. Kan begitu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jadi tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan.
bangkit dari kegelapan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah, di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus, yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Baik, Usi dan Bung sekalian, Sebentar ya Bung dan Usi, sempat ngedrop tadi. Oke. kita akan memberi persembahan kita, Bung dan Usi, sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan kita yang akan kita berikan yaitu untuk menunjang pelayanan Zoom Prayer. Bagi Bung dan Usi yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui metode transfer ke rekening berikut ini. Di Bank BCA dengan nomor rekening 6340378278 atas nama Usi Marta Esterina L. Tobing. Hendaklah kita masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Sambil kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan.
persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padaku. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanku. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Selanjutnya doa syafaat kita akan dipimpin oleh Pendeta Albert Gosling. Bapak Pendeta kami persilakan. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur bersama dengan Gerakan Pemuda Tempo Dulu yang sekalipun berjauhan, tetapi semangat untuk bersekutu itu terus dibangun. Biarlah Tuhan memberkati mereka yang mengambil bagian, meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan milik mereka, agar persekutuan ini boleh membangun semangat dan kesetiaan beriman, agar mereka melihat bahwa persekutuan ini akan membawa mereka untuk semakin setia beriman kepadamu. Berkati pengurus, berkati semua anggota dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah Engkau melalui persekutuan ini menjadi satu kekuatan yang memberikan semangat pada setiap orang di dalamnya. Berkati kegiatan-kegiatan, baik doa melalui Zoom, rumah doa, mengajak semangat membaca Alkitab, membangun kepedulian, membangun grup-grup untuk mendiskusikan banyak hal, bahkan setiap kegiatan dalam keadaan yang lebih santai sekalipun, agar SFGP ini memberi dampak untuk pertumbuhan iman. Ketika mereka bersemangat untuk merawat yang terserak, biarlah semangat itu juga menurut teladan Kristus. Semangat yang mengumpulkan dan membawa orang untuk takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Pendeta Emerson Sian, Robert Lesi, Usi Adistia, Kire, adik Kire Yemima,
Tuhan mau menjamah mereka dengan bilur-bilur-Mu, biarlah Engkau memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. 10 April, Bung Victor, dan tanggal 11 April, atas nama Hanoko Emanuela, anak dari Usi Clarissa, dan di 13 April, Pendeta Emeritus Matius Witela, 16 April, atas nama Belivania Sambari, anak dari Bung Haniel Josaria Sambari, dan di tanggal 16 April yang sama juga, Tuhan mau berikan sukacita juga untuk Usiteri Hitipiu dan Ibu Aceh Taihutu, istri dari Pendeta Pranswanta. Tuhan juga memberkati setiap usia perkawinan rumah tangga. Tanggal 12 April kepada keluarga Residesi Frida Paspal, dan Tuhan memberkati Bung Hendrik Pesiwarisa, dan Tuhan melalui usia yang bertambah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah orang-orang yang mengalami sukacita pribadi maupun rumah tangganya ini melihat bahwa Tuhan yang sama akan menjamin kehidupan mereka, masa depan mereka. Dan Tuhan yang sama akan berjalan menemani mereka di usia yang bertambah. Sekalipun masa ini adalah masa yang penuh dengan pergumulan karena pandemi. Tapi biarlah Engkau menjadi satu-satunya panutan dan harapan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk keluarga almarhumah Bapak Hari Minggus. Biarlah di tengah-tengah pergumulannya di 13 April lalu, Tuhan berikan semangat, karena kami percaya penghiburan sejati adanya daripada-Mu. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau menghadirkan persekutuan PSGP ini di dalam kehidupan kami, agar melaluinya semangat, kekuatan kami peroleh karena Tuhan yang mendorong setiap orang untuk menjadi alat-Mu, untuk mewartakan cinta kasih-Mu. Sebagai anak bangsa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Presiden dan seluruh jajaran, biarlah Tuhan memberkati. Mereka yang Tuhan percayakan untuk duduk di MPR DPR, Tuhan juga mau menjaga dan menyertai setiap kehadiran mereka, agar mereka menjadi perwakilan rakyat yang menghadirkan cita-cita rakyat di dalam setiap perjuangannya. Kami berdoa untuk TNI Polri. Biarlah mereka juga Tuhan sertai dalam setiap tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara ini. Dan kami berdoa untuk para dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit. Biarlah Tuhan berikan juga kekuatan ketika mereka menangani pasien-pasien terdampak COVID-19. Kami berdoa untuk kedamaian dunia. Pergolakan di Ukraina, biarlah Tuhan tolong agar bisa berakhir. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, untuk majelis sinode. Tuhan memberkati dan menolong pemimpin gereja kami, agar mereka dalam semangat kekudusan, mereka kemudian memimpin gereja-gereja untuk kemudian percaya dan mengandalkan firman yang memberi kehidupan. Biarlah kehadiran GPIB di negeri ini menjadi pewarta Injil Kristus.
baik gereja-gereja yang ada di kota-kota maupun di pedalaman-pedalaman, dusun-dusun. Tuhan mau jaga dan sertai para hamba Tuhan dan semua umat. Biarlah kami semua dipimpin untuk mengenal Tuhan dengan pengenalan yang benar dan hidup dalam kebenaran. Kami mengumpulkan persembahan. Kami minta Tuhan memberkatinya agar persembahan ini digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Inilah seluruh rangkaian syafaat kami, Bapa, yang kami naikkan hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, karena nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Dan Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selamat malam Bung dan Usi semua. Saya akan menyampaikan warta SFGP pada malam hari ini. Yang pertama, sungguh bersukacita kita boleh kembali bersama di dalam ibadah Senior Friends Gerakan Pemuda ini. Terima kasih untuk pelayan yang seharusnya dari Jateng Jogja, tapi di sini jadi Jateng Jogja and Friends. Terima kasih untuk Bung Pendeta Albert yang sudah menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi kita tadi. Biarlah kita semua yang hadir ini yang mendengarkannya boleh menjadi berkat, boleh kita bawa dalam aktivitas hidup kita bergereja dengan menjadi orang yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Juga Usi Linda yang mewakili Jateng, terima kasih. Dan Usi Erni dari Batam yang sudah membantu melayani dalam ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati Bung Pendeta dan Usi-Usi semua. Dan saya juga mengucap syukur dan terima kasih kepada Bung Usi yang sudah hadir di dalam ibadah hari ini. Sungguh sangat bersyukur sekali ya. Ada Usi Pendeta Debbie juga, ada Bung Emmanuel Sumartono, ada Usi Evi, Usi Friska, Bung Indra, Bung Robi Wekes, Bung Rudi, Bung Reinhardt di Papua, Bung Bob di Jatim juga, Usi Adisti. Terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Juga terima kasih Usi Marta dengan tugas sebagai host dan co-host backup dengan saya. Biarlah pelayanan kita malam hari ini diberkati Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan juga untuk kegiatan ibadah Zoom prayer selanjutnya. Pada tanggal 23 April yang akan datang, di Sabtu depan, kita akan dilayani oleh SFGP Bali Papua. Bung Ren, siap-siap ya Bung Ren dengan teman-teman. Mantap tadi tuh pujiannya. Lalu di penghujung April, kita juga akan melakukan ibadah SFGP dan yang akan melayaninya Jabar 1. Di antara tanggal 3 dan tanggal 23 dan tanggal 30 kita ada kegiatan ruang rumah doa yang hadir setiap 1 bulan sekali. Nanti petugasnya akan saya share juga di grup. Tanggal 28 ya, tanggal 28 hari Kamis kita ruang rumah doa kembali hadir dalam pelayanannya. Lalu selanjutnya untuk warta persembahan sampai dengan minggu lalu yang saya tangkap dari warta yang disampaikan, posisi keuangan ataupun saldo persembahan kita ada di angka 7.200.000 sekian. Biarlah kiranya persembahan kita ini boleh bertambah, itu untuk seperti yang disampaikan tadi ya, untuk membantu kita dalam pelayanan, khususnya di ruang Zoom prayer dan juga ruang rumah doa, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan support dalam pelayanannya. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua kehadiran Bung Usi dalam ibadah ini. Kita akan kembali bersama-sama di dalam kehidupan kita masing-masing.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa dan kita mempersiapkan diri untuk beribadah dalam ibadah Paskah besok pagi ya. Ada yang mau ditambahkan, Usi Marta? Belum ada, Bu. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Silakan Usi Erni. Baik, Bung dan Usi yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pertemuan kita malam hari ini. Kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bhakti 215, baitnya yang pertama dan yang kedua, ku ingin selalu dekat padamu. Dekat padamu, itu Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh, Juru Selamat aku, bimbinganmu yang aku perlu. Di pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh, Juru Selamat tetapkanku, bimbinganmu yang aku perlu. Di pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Silakan Bapak Pendeta buat doa penutup dan berkat. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu yang Yesus kasih, mari kita akhiri ibadah kita malam ini. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kamu dari sekarang kekal selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih Terima Bapak kasih, Pak Pendeta. Pendeta. Sama. Terima kasih Usi, Ibu. Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bung Pendeta Albert, Sama-sama. Usi Erni, Usi Linda yang sudah melayani. Bung Usi semua terima kasih sudah hadir. Tadi saya lupa menyebut Bung Yance juga. Selamat malam. Malam. Pak Yang Pendeta sudah Albert hadir. ini dulu di Sebaut ya, zaman saya masih GP. Iya.
Ya, saya pernah bantu. Oh ya, praktek di sana ya. Sambil ngobrol saya take foto ya. Bung dan Ya, Usi silakan. silahkan buka kameranya. Bung Bob hati-hati ya menyetirnya. Iya, Tetap Hey, fokus. Bob. Oh, pendeta Bung Bob. si pendeta Debbie juga ya. Bung Bob jago itu kalau sambil nyetir. Oh gitu ya. Ya. Ini ada Mai Tua. Oh, salam untuk Usi. Si pendeta Debbie juga hati-hati ya nyetir. Wah, Pak Pendeta berarti gemuk sekarang. Bung Indra boleh buka kamera. Usi Evi, Usi Bung Bob dari Friska. mana, Bung Bob? Boleh on cam. Ada persiapan. Tadi habis gitu. antar pendeta Eka. Oke. Si Friska dan Usi Evi boleh on cam. Oke. Oke, saya take foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih untuk kasih. undangannya. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih. Berkati pelayanannya. Bung Ren, Pendeta di mana sekarang? Sabtu depan ya, siap-siap. Di mana Pak Pendeta sekarang? Bung Ren, paduan suara. Saya di Margomulyo, Jogja. Oh, Margomulyo sekarang. Bagaimana Waduh, UCP? mantap. Oh, pengganti Pak Pak Kloke bukan ya? Bukan. Loke ya? Bukan. Oh, pendeta Saya pendeta jemaat. jemaat di Margomulyo. Oh, ya. Oh, Abraham pendeta ya, jemaat. Abraham Fernandes ya yang di sana. Ya, pendeta Abraham. Abraham. Oh, Bagaimana iya. lagi kita satu mupal? Sampai ketemu Pak Jabar Pendeta 2. di Jogja. Oh iya. Saya udah mau ke Jabar 2 saya. Woi, mantap. Siap, Tetangga siap. lagi kita. Oh iya. Itu Baik, ada Bapak Ibu, tuh. izin untuk meninggalkan ruangan. Tuhan berkati. Oke. Baik, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Pak Pendeta. Bung. Sampai Juga ketemu. ya. Aku izin ya. Terima kasih. Silakan. Pak Dini. Marta nggak boleh. Suhilang dia. Dadah semua. Malam. Malam Usi, thank Ya. you Usi Linda. Terima kasih. Bung Emmanuel ya. Besok Ya, lagi ya. Bung Denny. Siap, Bung Rey. Kenapa Jateng Jo bisa salah informasi atau gimana? Sudah kan kita selalu menghubungi koordinator, tetapi koordinatornya Ike. ya masih bilang anggota masih belum siap ya sudah. Tapi ada Usi Linda mewakili nih. Bung Oh iya, Emmanuel saya di Jateng juga. sama Jogja juga. Oh, berarti nanti Hanya oke saya kebetulan catat saya di ya. Jakarta. Makanya saya bilang kalau Zoom meeting nggak ada masalah kita. Iya, Iya, harus iya. meetingnya. Iya, Bung, kalau Zoom meeting nggak ada masalah. Oke, kalau gitu Iya. nanti Bung Emmanuel saya Kayaknya catat so juga tahu ya kalau kayaknya. memang nanti jatahnya Jateng Orang-orang Jateng Jogja Jo tuh lagi. berani-berani. Mantap. Orang-orang Sultan kok. Masa ya? Bung Ren. Bung Ren Oke, besok jadi PF. sampai ketemu. Oke, Bung Tuhan berkati Emmanuel pelayanannya. berkati. Oke, Sehat-sehat ya. ya, salam semua. Bung Rudi, Ya. yang lain-lain. Ya, Usi, makasih. Yo, dadah. Bung Ren, Ya, bagaimana Bung Dani? Bung Ren besok pelayan firman kah? Atau ada pendeta? Sekarang. Oke, Bung Rudi, bye. Salam sehat selalu Ya, ya. siap pasca kita. Bung Yance nih, Bung Yance. Tapi Bali Papua siap ya. Habis.